asal tak ku sampaikan. Cinta monyetku, Kakaknya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Oke, hello, gua Raka. Jadi di video kali ini gua akan membahas tentang cara membuat cover lagu home recording. Oke, gue simpan dulu nih gitarnya supaya nggak ribet lah. Bentar ya, gue siap-siap dulu. Oke, terima kasih ya buat kalian mau nonton video ini. Jadi gue akan membahas gimana sih caranya bikin cover lagu home recording. Tapi video cara membuat cover lagu ini gue akan bagi menjadi 2 part ya. Jadi part pertama ini gue akan lebih membahas tentang alat-alatnya gitu. Tentang alat-alatnya apa aja yang kita butuhkan dan wajib kita punya supaya bisa bikin cover lagu yang hasilnya mendekati profesional atau mendekati kata bagus banget gitu. Jadi nanti di part 2 baru gue akan menjelaskan bagaimana secara teknisnya, bagaimana cara instalasinya, kemudian bagaimana cara bikin ngerekam suara dan instrumennya gitu. Kayaknya ini ngalangin ya. Oke, gue ke bawahin dulu deh. Nah, jadi alat-alatnya apa aja? Langsung aja ya. Gue akan sebutkan. Di sini ada 9 alat yang kalian butuhkan untuk bikin cover lagu di rumah. Yang pertama itu ada laptop atau komputer. Yang kedua ada mikrofon kondensor. Yang ketiga ada sound card. Kemudian ada headphone. Yang keempat, yang kelima ada pop filter. Yang keenam ada alat musiknya. Yang ketujuh ada jack mikrofon. Yang kedelapan ada jack instrumen. Yang kesembilan ada DAW atau Digital Audio Workstation, atau itu software yang dijalankan di laptop atau komputer kalian. Nah, sekarang gue akan membahas satu persatu apa sih alat-alat itu gitu. Yang pertama tadi laptop ya. Oke, sebelum masuk ke situ, kalian jangan lupa subscribe dulu karena nanti supaya kalian nggak ketinggalan video part 2 cara membuat cover lagu. Selain itu, gue kedepannya di bulan September ini khusus membahas tentang alat-alat ini. Jadi kalian make sure subscribe dulu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Alat ini adalah laptop atau komputer ya. Jadi laptop atau komputer ini tentunya kalian udah nggak asing lagi lah sama laptop atau komputer ini ya. Bisa OS-nya itu bisa Windows, bisa dari Apple. Apple itu apa sih? Mac OS ya. Mac OS seperti MacBook atau iMac. Itu tergantung apa yang kalian punya atau kalian bisa beli lah kalau kalian belum punya. Nah, untuk laptop atau komputer ini nggak ada spesifikasi khusus, cuman memang yang kalian harus beli adalah spesifikasi laptop atau komputer yang bisa mendukung atau menjalankan DAW-nya gitu. Nah, ini merek atau tipenya itu terserah kalian lah. Pokoknya bisa menjalankan DAW-nya. Nanti gua bahas tentang DAW di akhir. Nah, yang kedua itu ada kondensor mikrofon. Nah, tentunya kalian juga nggak asing lah sama yang namanya mikrofon. Cuma ini adalah jenisnya yang kondensor. Kenapa harus yang kondensor? Karena mikrofon kondensor ini punya phantom power yang kalau misalkan kalian pakai mikrofon ini nggak perlu kalian colok ke listrik. Jadi cukup colok ke USB atau ke sound card aja. Nah, yang gua rekomendasiin ini adalah yang punya jack XLR. Jadi nanti kalian butuh sound card lagi. Karena suaranya lebih proper lah untuk sebuah cover lagu gitu. Ada beberapa rekomendasi. Kalau mikrofon ini gue kasih rekomendasi ke kalian, merek-merek dan tipenya. Mereknya itu dari Audio Technica. Nah, tipenya itu ada yang AT2020, ada yang AT2035 atau AT2020 atau AT2035. Nah, selain dari
Audio Technica ini gue rekomendasikan dari Focusrite Scarlett yang tipenya itu CM25, serinya MK2 atau MK3. Kalian bisa dapetin mikrofon ini kalau kalian beli paket bundle atau bundling dari Focusrite Scarlett. Biasanya Focusrite Scarlett itu jual yang udah sama sound card, udah sama headphone, monitoring, dan udah sama mikrofon. Itu menurut gue bisa kalian belilah untuk rekomendasinya ya. Karena memang kualitas dari Focusrite Scarlett ini udah bagus. Yang ketiga itu ada sound card. Nah, sound card ini fungsinya untuk menghubungkan antara mikrofon ke laptop gitu. Jadi perantara. Kalau kalian nggak pakai sound card, kalian nggak bisa record gitu. Karena kan jack mikrofon itu adalah XLR bukan USB. Jadi nggak bisa langsung direct ke laptop gitu disambungkannya. Jadi perlu sound card. Selain itu sound card juga untuk nyolokin jack instrumen seperti gitar, keyboard atau alat-alat musik lain. Jadi kalian butuh sound card, ini wajib banget. Mikrofon, sound card, laptop wajib banget. Terus yang keempat ini ada headphone monitoring. Kenapa gue bilang headphone monitoring? Karena memang fungsinya untuk monitoring dan punya karakter suara yang memang flat gitu. Apa sih maksudnya karakter suara flat itu? Antara treble, middle, dan bassnya itu seimbang gitu. Jadi karakter headphone-nya itu jujur. Jadi nggak ada boost yang dinaikin atau treble yang lebih dominan. Jadi seimbang semuanya gitu. Kenapa harus headphone monitoring gitu untuk cover lagu? Karena nanti kita kan ada proses mixing dan mastering ya setelah recording gitu. Jadi untuk mengedit suara kita hasil recording itu kita butuh headphone yang jujur supaya nanti hasilnya itu bagus gitu ya. Berbeda kalau kita pakai misalnya headphone yang bassnya udah digedein. Jadi nanti kita denger nih bassnya udah pas, cuma nanti pas didengerin di headphone yang speaker lain ternyata bassnya nih kurang nih gitu. Jadi saranin ke kalian pakai headphone khusus untuk monitoring. Kemudian yang kelima ada alat musiknya. Oh sebentar, sebelum masuk ke alat musik, gue akan rekomendasikan sound card dan headphone. Nah, sound card yang gue rekomendasiin itu ada dari brand Focusrite Scarlett ya. Jadi tipenya itu ada Focusrite Scarlett Solo generasi ketiga, terus Focusrite Scarlett 2i2 generasi ketiga juga, kemudian dari Kurzweil Unit 2. Nah, ini gue bahas sound card dulu ya, rekomendasi sound card karena tadi kelewat. Nah, yang gue pakai di sini adalah Kurzweil Unit 2. Kenapa gue pilih Kurzweil Unit 2? Karena dari 3 yang gue rekomendasiin ini punya harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan dua itu, dan punya fitur yang lebih lengkap gitu. Kalau Focusrite Scarlett Solo itu memang udah bisa input mikrofon sama instrumen, cuman kalian nggak bisa input 2 mikrofon gitu. Jadi kalau dari Focusrite Scarlett yang 2i2 itu kedua jacknya bisa mikrofon, bisa instrumen keduanya. Kalau yang Scarlett Solo itu yang jack pertama itu bisa instrumen dan jack mikrofon, cuman yang port keduanya itu cuma instrumen doang. Jadi kalau kalian misalkan mau bikin podcast berdua itu nggak bisa pakai mikrofon 2 gitu. Jadi mending, kalau menurut gua pribadi, mending kalian lebih pilih, kalau kalian misalnya kedepannya nih mau bikin podcast gitu, gua saranin pilih yang Focusrite Scarlett 2i2 third generation atau Kurzweil Unit 2. Cuman kalau jadi spek yang Focusrite Scarlett 2i2 dan Kurzweil Unit 2 ini sama, tapi harga Kurzweil Unit 2 ini lebih murah, entah 500.000 atau 400.000 gitu, lebih murahnya. Jadi kalau yang gua pakai itu adalah Kurzweil
Nah, karena punya harga yang ekonomis lah, relatifnya lebih murah dibandingkan Focusrite Scarlett, tapi punya kualitas yang setara lah. Kemudian headphone. Nah, rekomendasi headphone dari gue itu dari brand Audio Technica. Tipenya itu ada MX20, MX30 atau MX6 bukan 60, MX30. Nah, MX20 ini punya harga yang paling murah. Terus MX30 lebih mahalan dikit, MX40 lebih mahalan dari MX30. Jadi serinya itu makin gede, makin bagus gitu ya kualitasnya. Tapi karena budget gua minim, gua belinya MX20, cuman menurut gua MX20 juga udah lebih dari cukup lah untuk headphone monitoring karena suaranya udah bagus. Tapi kalau kalian punya budget lebih baik pilih yang MX40 atau MX30. Lanjut aja deh ke yang kelima. Yang kelima itu apa ya, lupa. Bentar, gue lihat catatan dulu takutnya lupa. Oh, alat musiknya. Nah, alat musiknya itu kalian bisa pakai gitar atau bisa pakai alat-alat musik lain seperti keyboard dan lain-lain. Itu tergantung kalian mau pakai apalah atau alat musik yang kalian kuasai. Masuk ke keenam ya. Alat yang wajib kalian punya itu adalah jack mikrofon. Jack mikrofon ini berfungsi untuk menghubungkan antara mikrofon dengan sound card. Tentunya jenisnya itu adalah jack XLR to XLR. Nah, gue saranin pakai jack yang punya kualitas yang bagus dari merek-merek seperti gue pakai ini Kirlin atau merek-merek lain yang udah punya kualitas yang baik. Kemudian jack instrumen juga gue saranin pakai yang mereknya bagus, yang kualitasnya bagus supaya nanti nggak ada suara dengungan atau efek-efek yang kurang bagus lainnya lah pas kalian bikin cover lagu. Kemudian yang ke-8 itu adalah pop filter. Nah, pop filternya itu bentuknya kayak gini. Ini berfungsi untuk meredam suara seperti atau kita bunyi B itu kan ada pop. Nah, pop atau suara pantulan-pantulan yang lain. Jadi suaranya itu lebih jernih, lebih bagus, lebih bersih lah. Nah, yang ke-9 ini alat yang gue rekomendasikan wajib kalian punya itu tentunya adalah software yang dijalankan di laptop atau komputer kalian, yaitu DAW atau Digital Audio Workstation. Nah, fungsi dari DAW ini untuk tentunya untuk merekam, bukan untuk merekam sih, untuk merekam itu kan mikrofon ya. Gue lebih kepada softwarenya untuk menjalankan program yang bisa menerima suara dari mikrofon yang kalian pakai atau instrumen seperti gitar. Jadi suaranya itu secara digital diterima oleh DAW tersebut gitu. Nah, DAW ini juga berfungsi untuk mixing atau mastering, edit suaranya, audionya, terus untuk merender menjadi format MP3 atau menjadi format audio yang lain. Nah, rekomendasi dari gua untuk DAW ini kalian bisa pakai Cubase. Cubase itu sekarang udah nyampe ke versi 10 kalau nggak salah. Terus ada Bitwig Studio. Yang ketiga itu ada Logic Pro. Logic Pro ini khusus untuk kalian yang punya device Apple seperti MacBook atau iMac ya. Tapi kalau kalian punyanya Windows bisa pakai Cubase, kalau enggak Bitwig. Nah, kalau gue di sini pakai Cubase karena nggak tahu ya, gue lebih nyaman pakai Cubase aja gitu. Tapi kalian bisa cobain satu-satu lah. Kalian nyamannya pakai yang mana, terserah. Atau kalian juga punya DAW yang lain yang menurut kalian bagus, silahkan pakai aja gitu. Yang penting kalian nyaman pakainya. Oke, mungkin itu aja ya yang alat-alat yang wajib kalian punya. Cuman kalau kalian punya budget lebih mungkin bisa tambah speaker monitoring ya. Karena kalau kalian malas pakai headphone gitu, kalian bisa monitoring pakai speaker itu dan suaranya juga lebih gede. Tapi itu kalau kalian punya budgetnya. Kalau gue kan belum gitu. Gue juga kalau ada budget lebih nanti akan nambah MIDI controller sih untuk masukin instrumen lain selain gitar. Kalau kalian mau lihat hasil
hasil cover lagu gua bisa tonton di channelnya Dario Musik. Mungkin gua juga baru ngerintis channel buat cover lagu, baru mulai juga. Kalau kalian suka silahkan bisa subscribe lah, saling dukung untuk bikin konten gitu. Nah, untuk video part 2-nya yang membahas tentang teknisnya gimana, cara pakainya gimana, cara pakai aplikasinya gimana, kalian bisa subscribe aja dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan videonya. Untuk part 2-nya nanti mungkin gue akan upload hari Sabtu ya. Semoga tepat gitu. Pada hari Sabtu gue udah upload videonya. Silahkan kalian subscribe dulu aja supaya gak ketinggalan. Terima kasih udah klik video ini dan tonton video ini sampai akhir, oke? Kalau kalian suka videonya silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu, siapa tahu kan teman kalian juga butuh info ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. I'm out, see you next time. Bye.